mengenai tata cara penerbitan STDB. Nah, itu yang paling mudah memahaminya. Atau kalau ada kuota langsung di googling STDB, banyak penjelasan itu ya. Nah, jadi seluruh penjelasan yang tadi saya tanyakan mengenai singkatan, apakah dia wajib apa tidak, berlakunya berapa, apalagi itu semualah gitu, apakah ke orang dan segala macam. Penjelasannya yang termuat ada di 2 peraturan itulah yang paling bisa menjelaskan. Kalau Bapak baca 2 peraturan itu udah kebayang STDB itu begini gitu ya. Singkatannya sudah betul, surat tanda daftar budidaya. Kalau Bapak tadi ditanya apa? Saya lupa. Siapa yang menerbitkannya? Yang menerbitkannya bupati ya. Itu tadi sudah dijawab. Kemudian, kenapa saya tanya apa Pak? Enggak, saya tanya apa tadi? Tanya apa Saya jangan lupa ya, yang jawab ini Bapak yang ingat yang jawab, saya lupa gitu. Oke. Jadi STDB diterbitkan oleh bupati menurut peraturan yang tadi gitu ya. Diperlukannya STDB itu kalau dicermati di Permentan 98. Permentan 98 itu kan bunyinya perizinan usaha perkebunan. Dari dalamnya ada menjelaskan kalau kebun swasta itu izinnya namanya IUP, izin usaha perkebunan, ya kan? Nah, kemudian pada bab petani swadaya ini jangan langsung ditulis tanda izinnya dalam tanda kutip adalah STDB. Jangan dulu dibilang kalau izin berarti izin harus minta izin gitu, enggak. Ini analoginya seperti izin seperti itu. Kalau sertifikat hak milik itu tanda bukti pemilikan lahan, kan Pak ya? Kalau dianalogikan ke mobil itu kayak BPKB, itu mobil punya kita, tanda buktinya apa? BPKB. Itu tanah punya kita, tanda buktinya sertifikat hak milik atau SKT atau apalah itu namanya. Tapi kalau izin untuk mengemudinya bahwa dia itu boleh layak, kemudian kendaraannya layak jalan. Nah, untuk pengemudinya kan harus ada SIM. Kendaraannya layak jalan atau enggak, ada STNK, ya kan? Itu kemudian terdaftar di Polantas itu kan ada STNK-nya. Nah, ini sama juga. Kalau perusahaan ini mohon dicermati ya supaya nanti nggak salah. Kalau perusahaan swasta, Sinarmas, Asian Agri, segala macam, tanda bukti penguasaan lahannya kan HGU disebutnya. Itu lahannya. Berkebunnya di atasnya bukan penguasaannya tapi pengusahaannya, berkebunnya, izinnya kan namanya IU. Nah, gitu kan. Kalau perkebunan rakyat, pemilikan lahannya SAM, SKT atau apalah itu, izinnya STDB. Izinnya STDB. Jadi STDB itu bukan bukti pemilikan lahan. Tadi siapa yang jawab? Mas Koldun. STDB bukan bukti pemilikan lahan. STDB itu bukti bahwa kebunnya sudah didaftarkan di dinas perkebunan setempat, alias sudah berizin. Tetapi karena kebun swadaya di lahan sendiri, masa nanam di lahan sendiri harus berizin? Terserah saya, tanam cabai, tanam sawit. Emang kalau saya nanam ini harus izin? Kan enggak gitu ya. Kalau HGU nanamnya di hutan di lahan milik negara, memang HGU itu kan didapatkan di lahan negara. Sehingga
pengusahanya harus izin juga. Tapi kalau rakyat, nah di belakang rumah saya 2 hektar, saya tanamin cabai terserah gitu kan, kenapa harus izin? Makanya tidak disebut izin, dia bukan izin, tapi dia hanya tanda kebunnya sudah didaftarkan. Oke. Tapi kalau didaftarkan orang bingung kayak buat apa sih didaftarkan? Mirip-mirip izin tapi nggak persis izin karena dia tidak harus, kalau izin kan dapat izinnya dulu baru boleh bikin sawit. Kalau nggak ada iup, kamu kok belum dapat iup sudah buka sawit? Kok bisa gitu kan? Nah, kalau ini enggak, dulu kebunnya daftarkan ke pemerintah. Saya udah bikin kebun di sini nih. Jadi pemerintah tahu di mana saja ada kebun gitu. Tujuannya gitu kan, bedanya begitu. Saya bikin kebun, mau saya, mau sawit, mau karet, mau aren, mau apa. Setelah bikin, lapor pemerintah. Kebun saya boleh dibuat. Jadi bukan izin. Kalau izin kan di depan. Izin Pak, silakan. Nah, kalau begitu kan. Sekarang kan musim izin, nah, silakan gitu. Izin ketua, gitu. Boleh silakan. Kalau ini bukan izin. Jadi didaftarkan. Jadi kenapa saya beri izin tanda kutip? Jangan bilang izin kan, tapi analoginya seperti izin gitu ya. Karena ada di Permentas 98 mengenai perizinan. Tapi dia tidak disebut izin, karena kalau izin di depan, kalau pendaftaran nggak apa-apa, jadi dulu kebunnya baru didaftarkan. Tadi ada pertanyaan wajib apa tidak? Jawabannya wajib. Nah berat nih Pak, bukan sunnah muakkad, hampir mendekati wajib apa tadi jawabannya? Nah wajib. Tapi pertanyaannya, siapa yang mendaftarkannya? Yang wajib mendaftarkannya siapa? Masyarakat yang datang mendaftarkan, Pak ini kebun saya, atau bupati yang datang ngider ke rakyat untuk mendata? Kan wajib juga tuh, wajib. Tapi yang diberi kewajibannya siapa? Petani wajib mendaftarkan dirinya, atau bupati yang wajib mendaftar seperti sensus atau satu bapak punya berapa, bapak punya berapa, bapak punya berapa. Yang mana yang betul? Kira-kira aja, saya tahu belum pada tahu, ditebak aja. Petani, berarti bapak harus datang ke kantor ya untuk mendaftarkan ya. Sampai saat ini, mudah-mudahan belum berubah peraturannya ya. Kewajiban itu kewajiban pemerintah mendaftar kebun-kebun yang ada di wilayahnya, ya. Dari segi kewajibannya, jadi dia wajib, dan wajibnya wajib bagi pemerintah untuk mendaftar kebun-kebun yang ada di lingkungannya, di kabupatennya, gitu ya. Jadi wajib bagi pemerintah, bukan wajib bagi masyarakat. Karena wajib bagi pemerintah, makanya biayanya gratis, karena APBD sama APBN gratis, nggak ditarik biaya. Sebetulnya kalau ada masyarakat nggak punya STDB, salah siapa? Duh, galak sama pemerintah. Apa yang namanya STDB? Tanya pemerintah. Ya, tapi betul, esensinya betul. Itu kewajiban pemerintah mendaftar kebun-kebun, gitu ya. Mudah-mudahan belum berubah peraturannya. Nanti kalau berubah, kita saling koreksi aja. Jadi itu kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan kebun. Makanya sampai sekarang STDB macet, sedikit yang STDB itu, karena apalagi lagi pandemi, lagi COVID ini, nggak ada biayanya pemerintah untuk menugaskan tim dari kebun yang ada di kecamatan mana di sini gitu ya, tolong didaftar semua. Wah, jangan untuk mendaftar, untuk apa namanya, biaya di pemerintahnya masih kurang gitu ya. Makanya STDB agak lambat gitu ya. Terus kalau kewajiban pemerintah, boleh nggak kalau kita datang, Pak ini kebun saya didaftarkan, boleh nggak?
boleh, itu lebih baik. Dalam artian pemerintah senang, alhamdulillah ini ada yang bantu. Karena kebunnya Pak, kebun kami Pak, di kebun ini tolong diterbitkan SPDB-nya, senang dibantu gitu ya, supaya lebih secepat mungkin terdaftar kebun-kebun itu ketahuan berapa. Kenapa sih harus ketahuan berapa jumlah kebun yang ada di sini itu? Buat apa? Itu betul, buat menaksir penerimaan daerah gitu ya dari pajak gitu ya. Karena kalau nggak ketahuan berapa luasnya itu benar. Tapi biasanya kalau masyarakat, Pak, buat apa SPDB? Supaya pajak, wah kalau nggak mau lah, saya malah pajakin. Mending nggak ketahuan gitu. Ya itu biasa. Nah makanya kewajiban bagi pemerintah untuk mendaftar kebun-kebun mana aja. Makanya kayak gini, inisiatif dari SPLP, siap pengelolaan landscape program, itu tuh yang terbantu tuh pemerintah. Harusnya pemerintah senang gitu ya. Tugas dia diringankan, harusnya ribuan petani pakai APBD, sekarang tidak ada SPLP. Harusnya pemerintah harus mantap, perlu apa? Saya bantu, perlu apa? Siap. Terus nih daftar SPDB sana. Karena datanya nanti di pemerintah datanya. Asik kan pemerintah data gitu kan, jadi tahu nih gitu ya. Sebelumnya nggak ada. Nah, terus buat petani apa untungnya? Kalau memang itu hanya untuk pajak, saya nggak untuk pajak juga gitu ya. Kalau untuk pajak doang nanti kata petani, tapi saya hanya jadi target gitu ya. Nah, STDB ini berfungsi untuk memudahkan pemerintah gitu ya, melakukan pembinaan yang tepat sasaran, penyaluran fasilitas-fasilitas yang dimiliki pemerintah. Kalau sudah datanya terkumpul, itu bisa jadi lebih mudah. Kemana bantuan ini harus disalurkan, itu sudah kebayang karena di sana petani sekian, di sana sekian, di sana sekian, di sana sekian. Berarti jalan produksi di sana perlu sekian. Kalau nggak ada data itu bingung juga ya, pakai ira-ira aja, atau pakai ini saja, pakai mana yang lebih duluan ngajuin atau gitu. Kemudian misalnya terkait dengan program PSR, kemudian ada ISPO, RSPO segala macam ada banyak, termasuk perbankan misalnya. Nanti perbankan nanti ya. Pemerintah ketika ingin melakukan pembinaan itu akan memprioritaskan daerah-daerah yang sudah terdaftar, pasti itu. Karena di situ sudah jelas seperti apa profil petaninya. Bagi daerah yang masih gelap, belum terdata, di sini terdata, di sana nggak terdata dengan baik, pasti dalam itu di sini kan udah daftar ini, udah ketahuan orangnya siapa, kondisinya bagaimana, produktivitasnya bagaimana, ternyata terendah gitu. Sini aja bantu, yang sana belum tahu kita. Kalau ke sana nanti nggak tepat sasaran. Nah, misalnya itu. Kemudian bagi perbankan, bagi siapa lagi? Ya pokoknya program-program itu kan yang biasanya akan nanya dulu ini lahannya sudah STDB apa belum? Gitu. Karena apa? Di dalam STDB itu ada proses pemeriksaan apakah lahannya clean and clear apa enggak. Kalau bank ngasih bantuan pinjaman, bukan ngasih pinjaman, atau mungkin ada KUR, atau ada apalah namanya, diberikan kepada petani yang ternyata petaninya di kawasan hutan. Itu banknya kena, KUR-nya kena gitu ya. Kemudian program PSR atau apa kena. Karena itu lahan belum clean and clear. Untuk supaya tidak resiko, bank akan nanya
sudah ada STDB-nya belum? Karena kalau sudah ada STDB-nya itu clean. Belum Pak, masih pengurusan misalnya. Kalau ada STDB Pak yang yakin ini clean. Apalagi ya, jadi yang berjawab apa ya? Masa berlakunya STDB itu berlakunya seumur hidup, nggak pernah diganti kecuali ada perubahan dalam data-data utamanya. Tapi kalau Pak Dewan dari sekarang sampai ke orangnya itu, tanahnya itu sudah perlu diganti-ganti terus aja. Begitu Pak Dewan nambah tanah 2 hektar lagi, STDB-nya menjadi tidak berlaku yang ini. Harus lapor Pak STDB sudah ganti, tolong didaftar lagi. Kemudian baru beli 1 minggu, butuh duit, dijual lagi tanahnya. Diganti lagi. Jadi kalau tidak ada perubahan nggak diganti. Kalau ada perubahan diganti, atau dari yang awalnya sekarang 2 hektar sawit diganti jadi karet. Itu STDB yang sawitnya juga tidak berlaku, dilakukan lagi. Karena STDB kemarin daftarnya sawit, sekarang karet harus lapor. Cuma lapor, nanti diganti nggak pakai biaya. Pak tolong ganti STDB saya dari sawit jadi karet. Pakai biaya nggak, 0 rupiah juga harusnya. Apalagi tadi pertanyaannya, paham Pak ya? Kebayang? Pak Dewan di bawah nggak STDB-nya? Gitu. Mantap. Ya kapan-kapan nggak usah malah. STDB itu segitu yang dilampiri oleh peta depan menjelaskan mengenai jati dirinya, siapa saja, siapa dia itu, Pak Dewan itu siapa, alamat di mana, kemudian kebunnya ditanam apa, luas berapa, itu 1 lembar. Di lampirannya petanya, lokasinya di mana. Itu STDB. Nah, selama ini STDB itu dibuat secara ya semi manual lah gitu ya. Data dibuat oleh Pemda, disimpan di kantor dinas perkebunan, kebayang ya? Udah gitu pemerintah provinsi nggak tahu yang sudah dibuat oleh Pemda itu yang sudah terbitkan berapa STDB gitu ya. Karena nunggu laporan dari Pemda. Kalau Pemkab-nya laporan, Pak kami sudah menerbitkan 100 STDB, ya ada datanya di Pemprov. Tapi kalau nggak laporan dari Pemprov juga nggak tahu gitu berapa sih STDB yang sudah terbit. Apalagi pemerintah pusat gitu kan. Berapa STDB yang sudah terbit di Indonesia kan? Gitu. Karena sekarang diterbitkan di sini harus ini jadi manual gitu ya. Nah, untuk memudahkan pengorganisasian data STDB itu, Kementan mencoba membuat yang namanya ISTDB ini. Penerbitannya tetap oleh Pemda, kan? Tapi datanya karena sekarang sudah zaman canggih komputer, jadi disimpan di server saja, jangan di laptop kepala bidang di dinas. Gitu. Nanti kepala bidangnya dipindah ke dinas yang lain, dibawa datanya gitu, hilang nanti. Datanya dibawa, Pak orang yang mana mutasi, jadi datanya dibawa semua, jadi nggak ada arsip Pak. Gitu kan, belum nanti kalau laptopnya rusak hilang macam kan. Jadi sekarang disimpan di servernya Kementan. Ini melalui STDB ini. Sekali kita nginput data petani, misalnya baik itu melalui web atau melalui mobile, nanti kita coba. Datanya langsung tersimpan di server. Seketika itu juga
Pemda bisa lihat, seketika itu juga Pemprov bisa lihat, seketika itu juga pemerintah pusat bisa lihat. Oh, udah ada sekian, udah sekian, udah sekian, udah sekian. Karena bisa lihat datanya akumulasi yang terdekat. Oh ini Pak Eri nih. Kemudian ini Pak Junaidi, yang masuk. Dan kalau di server kan nggak ada istilah lagi datanya kemana hilang Pak, ada di server. Setiap orang bisa lebih transparan. Coba kita bikin di STDB. Jadi nanti kita coba membantu pemerintah SPLP ini, teman-teman enumerator sama Pasdes ini membantu pemerintah mendaftar petani-petani yang ada di Pelalawan supaya datanya masuk ke pemerintah kabupaten untuk kemudian diproses dan terbit STDB-nya. Ya. Apakah setiap yang diproses pasti terbit? Belum tentu. Ini pertanyaan. Belum tentu. Belum tentu. Harus koin. Nah, kalau yang menyebabkan STDB tidak terbit, kalau apa nih? Kalau belum clean and clear. Nah, ya. Apalagi? Berada pada kawasan hutan. Ya, clear karena kawasan hutan, gitu kan. Terus apa lagi? Surat. Ya? Surat. Ya. Jadi STDB yang sudah didaftarkan juga belum tentu terbit. Tapi ada proses namanya verifikasi. Setelah data kita masukkan, belum tentu nanti ketika diverifikasi, wah ini tumpang tindih dengan kawasan. Oh ternyata tumpang tindih dengan HGU. Tumpang tindih sengketa ada tiga STDB dalam satu bidang misalnya, atau wah ini kayak sengketa ini misalnya. Atau legalitasnya tidak ada. Paling tidak SKT itu harus ada. Aku layak, kalau masih blank bisa harus ada. Meskipun dari surat desa menerbitkan SKT itu harus ada. Proses verifikasi ini yang menjalankan dinas. Jadi nanti bapak-bapak di sini tugasnya hanya mendata, memetakan datanya masuk ke dinas, terbit atau tidaknya itu di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa nanya. Dari 500 kemarin berapa Pak yang sudah diproses? Nanti jawabnya yang sudah verifikasi ada 100. Yang belum verifikasi 400. Nah dari yang sudah verifikasi berapa Pak? Dari sudah verifikasi 50 di kawasan hutan, 50 clean and clear bisa terbit misalnya gitu ya. Nah yang di kawasan hutan bagaimana? Nah ini salah satu manfaat STDB juga. Yang di kawasan hutan belum tentu tidak terbit juga gitu. Tapi nanti menjadi bahan bagi pemerintah kabupaten kalau seandainya ada skema-skema penyelesaian konflik kawasan hutan. Jadi kalau misalnya gini, kita mau ada penataan ulang kawasan hutan, karena itu sudah kejadian tahun kemarin dibuka gitu. Yang mana bisa gini, ini kata orang 2 juta hektar lahan sawit di Provinsi Riau itu ada di kawasan hutan. Kata KPK, bukan kata orang, kata KPK. Sebagian besarnya ya imbang lah antara masyarakat dengan perusahaan. Ada perusahaan, tapi kayaknya lebih gede masyarakat. Perusahaan, kalau perusahaan boleh tindak cepat gitu ya. Masyarakat kan nggak bisa ditindak. Nah, ini jadi objek untuk pemikiran dan bagi pemerintah kemudian selesaikan itu. Kemarin sempat ada dibuka upaya penyelesaiannya, namanya melalui skema PTKH, penyelesaian tanah di kawasan hutan, PTKH. Nah di PTKH itu kabupaten itu ditanya, kebun-kebun sawit rakyat Anda yang di kawasan hutan yang mana aja, siapa isinya, berapa hektar, ditanami apa,
Sejak tahun berapa Pemda bilang, wah nggak ada datanya ya Pak, gitu kan? Karena belum ada pendaftaran. Tapi kalau udah lengkap didaftar semua, Saya ini idealnya ya, meskipun tidak terjadi. Kalau didaftar semua, betul Pak, memang di Pelalawan ini kita punya 100.000 hektar perkebunan rakyat. Semuanya sudah SPDB Pak, wah keren. Sudah didaftar, maksudnya sudah didata. Dari 100.000 itu terbit STDB-nya hanya 70.000 Pak. Kenapa? 30.000 hektarnya di kawasan hutan Pak. Mana datanya? Ini. Nah, pemerintah jadi mudah nih. Oh, karena di situ ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya ini sudah ditangani dari 20 tahun lebih misalnya gitu kan. Yang ini begini, yang begitu, yang ini bahkan sudah SHM gitu kan. Mudah untuk menyelesaikannya. Kalau ditanya hektarannya berapa aja nggak tahu, di mana siapa yang punya, gimana mau menyelesaikan gitu. Orang profilnya aja nggak tahu mau diselesaikan gimana gitu, akhirnya nggak pernah selesai. Karena datanya nggak pernah ada. Makanya nanti jangan ini ke masyarakat jumpa ya. Pertama nggak usah dijanji-janji, misalnya STDB nanti ada bantuan pupuk, gitu. Kenapa STDB nanti biasa ada bantuan tunai? Wah apalagi jangan. Jawabnya yang agak-agak diplomatis tadi, Pak, ini program pemerintah untuk mendata pekebun supaya lebih mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan ke depannya gitu. Untuk pemerintah gini-gini, ini memang kewajiban kami ini membantu pemerintah untuk mendata melalui SPLP gitu ya. Kemudian berapa lama terbitnya? Kami pun itu di luar kewenangan kami. Kewenangan kami hanya mendata, memetakan dan menyetorkan datanya ke dinas. Setelah itu dinas yang akan verifikasi. Kalau kira-kira aman akan terbit, ya kira-kira mungkin beberapa minggu atau bulan. Kalau tidak terbit berarti depending, bukan berarti dibilang kalau nggak terbit berarti lahan ibu ilegal, kan yang gitu. Kalau tidak terbit berarti depending karena harus ada proses tambahan misalnya gitu ya gitu. Jadi jangan nanti takutnya mendata hari ini mendata besoknya ditelepon udah jadi Pak STDB saya baru kemarin didata udah nanya STDB gitu. Nanti dikejar-kejar Bapak gitu. Aduh itu dijelaskan dari awal kewenangan kami hanya mendata memetakan data investor. Tapi kalau nanti perlu info saya coba tanya-tanya misalnya. Tapi bukan di kita gitu datanya itu ya. Nanti Bapak capek diteleponi, Bapak kan yang data, Bapak kan yang petakan, gimana jadi belum Pak? Nanti repot. Dan seperti ini, baru mau jam 10 ya. Kayaknya ini basic banget ini, karena kalau langsung cuing ya STDB nanti bingung. Ketika ini bukan diskusi ketika pendataan itu, misalnya masyarakat takut kan, misalnya nanti kalau kami daftar setelah kami di tanah kami dirampas gitu kan, di tanah hutan misalnya gitu kan, atau di sekolah gitu. Nah, bisa nggak kita jawab justru dengan pendataan ini kita yang kayak Pak Roger tadi bilang, justru dengan pendataan ini kita mau kasih tahu sama pemerintah ini loh ada tanah masalah hutan, biar masyarakatnya tahu gitu loh Pak. Ini dipetakan bukan untuk kemudian diambil alih. Iya, karena banyak ketakutan seperti itu. Ya, ini yang memetakan bukan orang kehutanan. Bukan kehutanan dan bukan perusahaan. Ini dari pemerintah kabupaten, sepengetahuan desa, sepengetahuan camat. Masa desa mau merampas tanah rakyatnya nggak mungkin ya. Jadi jawabnya diplomatis juga, melipir, oh enggak gitu. Ini yang penyerahannya bukan dari kehutanan, bukan dari perusahaan, ini dari pemerintah kabupaten untuk mendata lahan supaya bla 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 sudah dijelaskan. Ya. Tapi yang kayak gitu diwaspadai. Jawabnya yang diplomatis, ini tidak berakibat hilangnya lahan, gitu ya. Tidak berakibat hilangnya lahan. Oke. Ya udah capek juga. Jam 9 dari pagi. Aduh. Karena kalau nggak gitu nanti bingung besok ya. Kalau nggak diingat. Ini karena sudah dipasang sia-sia.
punya bang sendiri. Bukan kriminal, dia kan bertanya yang aku yang diberi. Ini harusnya sosialisasi STDB begini harusnya Pemdanya yang masuk STDB. Dia nggak perlu Nanti dibahas. Pak, kita sudah sosialisasi PDB dengan Pemda. Dia udah makan. Dengan itu undang di semua desa dampingan kita. Oh, Hanya saja lebih bagus Pak Bang sosialisasi dari mereka. Benar. Bu, Mbak. Mas Adi. Iya Pak.